Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang text formatting dan list pada Microsoft Word. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Habibul Izi. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani semester 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu text formatting dan list pada Microsoft Word. Oke, text formatting adalah proses mengubah tampilan tulisan agar terlihat lebih menarik, rapi, dan mudah dibaca. Penformatan teks sering digunakan dalam berbagai jenis dokumen seperti surat resmi, makalah, laporan, artikel, maupun presentasi agar isi dokumen terlihat profesional dan mudah dipahami pembaca. 2. Tujuan text formatting. Tujuan utama dari pemformatan teks adalah memberikan penekanan pada bagian tertentu dari teks. Yang kedua, meningkatkan keterbacaan dan keteraturan dokumen. Ketiga, membuat tampilan dokumen menjadi lebih menarik dan profesional. Yang keempat, mempermudah pembaca dalam memahami struktur dan isi dokumen. Jenis-jenis dari text formatting pada Microsoft Word yaitu mengubah jenis dan ukuran huruf, font, dan font size. Contohnya di sini terdapat banyak font. Kita bisa mengubah suatu teks dengan font yang dimiliki oleh Word itu sendiri. Di sini terdapat banyak pilihan, tapi di sini kita menggunakan font Times New Roman. Dan di sini juga terdapat ukuran font. Contohnya seperti ini, ada ukuran font sesuai dengan apa yang kita mau. Kita di sini menggunakan 12 ya. Selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis text formatting yaitu bold, italic, dan underline. Contoh dari bold yaitu di sini terdapat ada huruf B yang berfungsi untuk menegaskan kata atau menebalkan kata. Contohnya seperti ini. Untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan Ctrl B. Nah, selanjutnya di sini ada italic atau yang berguna untuk memiringkan suatu kata. Contohnya seperti ini. I. Yang biasa digunakan untuk istilah asing, nama buku, atau biasanya ada bahasa Inggris dalam suatu surat. Selanjutnya di sini ada underline. Di sini ada contoh dari underline itu ada huruf U dan di bawahnya ada garis. Contohnya seperti ini ya guys ya. Kita bisa memilih ini atau dengan Ctrl I, maka teks tersebut akan menjadi miring. Selanjutnya ada warna teks dan highlight. Warna teks digunakan untuk memperjelas perbedaan antar bagian dokumen, sedangkan highlight penyorotan digunakan untuk menandai bagian penting dalam teks. Nah, untuk warna teks di sini ada pada bagian huruf A dan terdapat sebuah warna pada bawah huruf tersebut seperti ini. Nah, ini warna untuk teks. Untuk highlight ini sendiri ada pada ini. Nah, agar teks tersebut memiliki background warna seperti ini. Nah, kita menggunakan no color saja. Dan selanjutnya ada alignment atau perataan teks. Di sini ada beberapa bagian seperti align left atau rata kiri, biasanya terdapat pada bawah list atau terdapat seperti paragraf. Contohnya seperti align left, contohnya seperti ini ya. Ini contoh dari align left. Sedangkan di sini center atau rata tengah biasanya digunakan untuk judul. Seperti ini kita menggunakan align center. Dan selanjutnya ada align right atau rata kanan.
Biasa digunakan untuk tanggal atau tanda tangan seperti di kata pengantar. Contohnya seperti ini. Ini adalah rata kanan. Atau pada teks tersebut kita menggunakan rata kanan. Nah, ini yang nama rata kanan dan ini center, ini rata kiri. Selanjutnya di sini ada justify atau rata kanan dan kiri. Kita bisa agar rata kiri dan rata kanan bisa rapi seperti ini. Nah, di sini kita hapus saja karena kelebihan spasi. Nah, ini namanya justify atau rata kanan dan rata kiri. Oke, selanjutnya ada line spacing, jarak antar baris, mengatur jarak antara satu baris teks dengan baris berikutnya, misalnya 1.0 ada 1.5 atau 2.0. Pengaturan ini membantu agar teks lebih nyaman dibaca. Contohnya seperti ini ya. Kita blok dulu. Ini contoh dari line spacing atau paragraf spacing. Ini ada 1.0, ada 1.15, ada 1.5, ada 2.0. Biasa kalau di makalah kita menggunakan 1,5. Nah, ini contoh dari line spacing. Selanjutnya ada paragraf spacing, jarak antar paragraf, menentukan jarak sebelum dan sesudah paragraf agar tampilan dokumen lebih teratur. Yang ketujuh ada text effect dan font style. Word juga menyediakan efek seperti bayangan shadow, pantulan, reflection, dan gaya huruf artistik untuk mempercantik tampilan dokumen. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa banyak font seperti Times Roman, Calibri, dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya ada changes, perubahan huruf kapital. Digunakan untuk mengubah huruf menjadi huruf besar semua, huruf kecil semua, atau format huruf kapital di awal kata. Contohnya seperti di mana ya? Ini di sini namanya changes. Di dekat untuk memperbesar kata dan memperkecil kata. Contohnya seperti ini. Pengertian text formatting. Di sini kita bisa ada sentences yang biasa di awalnya saja yang huruf kapital, ada lowercase yang semuanya huruf kecil, ada uppercase semuanya huruf besar, dan ada capitalized H word untuk setiap di awal kata huruf kapital, dan ada toggle case di pertengahan kata huruf kapital. Oke, di sini kita menggunakan capital S word. Oke, selanjutnya manfaat text formatting. Dengan menerapkan text formatting secara tepat, pengguna dapat membuat dokumen lebih mudah dibaca dan dipahami, membedakan antara judul, subjudul, dan isi teks, memberikan kesan profesional dan rapi pada hasil tulisan, menarik perhatian pembaca terhadap informasi penting. Oke, selanjutnya kita membahas tentang list atau daftar pada Microsoft Word. List merupakan fitur di Microsoft Word yang digunakan untuk menyusun informasi dalam bentuk poin-poin agar tampak lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. Fitur ini sering digunakan untuk membuat daftar barang, langkah-langkah prosedur, atau penjabaran poin-poin penting. Jenis-jenis list di Microsoft Word. Microsoft Word menyediakan dua jenis daftar utama, yaitu ordered list namanya, tapi di sini kita menggunakan bullet list atau daftar berpoin, dan ada ordered list, ordered dan unordered list. Ordered list yaitu list yang menggunakan nomor, dan di sini kita menggunakan unordered list. Di sini menggunakan ordered list. Oke, di sini kita
contohkan untuk unordered list, yaitu daftar berpoin. Daftar berpoin menggunakan simbol atau tanda seperti titik, lingkaran, atau kotak, atau tanda khusus lainnya. Biasa digunakan untuk daftar yang tidak memiliki urutan tertentu. Di sini contohnya kita menggunakan list titik. Kita bisa menggunakan ini. Di sini ada titik, di sini ada tanda panah, lingkaran, kotak, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari unordered list. Oke, selanjutnya yang ordered list atau menggunakan daftar bernomor. Daftar bernomor menggunakan angka 1, 2, dan 3 atau huruf A, B, C untuk menunjukkan urutan. Jenis ini digunakan untuk daftar yang harus diikuti secara berurutan seperti langkah-langkah atau instruksi. Contohnya seperti ini ya. Kita enter dulu. Terus ini contoh dari ordered list menggunakan angka 1, 2, dan 3. Di sini bersampingkan dengan unordered list. Di sini ada menggunakan huruf Romawi, ada menggunakan huruf di sini ada juga menggunakan angka. Oke, selanjutnya fungsi dan manfaat list. Fitur list memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya menyajikan informasi secara ringkas dan terstruktur. Yang kedua, membantu pembaca memahami isi teks dengan lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, memberikan tampilan dokumen yang lebih rapi dan terorganisir. Yang keempat, cocok digunakan dalam daftar langkah-langkah, poin pembahasan maupun laporan kegiatan. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang formatting teks dan list pada Microsoft Word. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.